Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maria Sinda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pandangan individual konsumen. Nah, dalam materi pandangan individual konsumen ini ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah pembelajaran, memori atau ingatan dan pikiran, dan yang keempat adalah motivasi. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai persepsi. Nah, tentu kita tidak asing lagi mendengar apa yang disebut dengan persepsi. Nah, namun sekarang saya akan membahasnya lagi. Diketahui bahwa persepsi itu merupakan pengalaman atau kesan tentang suatu objek, peristiwa, orang, ataupun situasi di sekitar kita yang diperoleh dan dapat menyimpulkan suatu informasi dan menjelaskan pesan tersebut. Nah, di sini saya juga akan membahas ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu adalah faktor internal. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor internal itu adalah faktor dari dalam individu itu sendiri, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berada di luar seorang individu. Nah, faktor internal yang mempengaruhi individual konsumen itu yang pertama itu adalah kebutuhan psikologis, latar belakang, kepribadian, pengalaman, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri. Nah, lalu untuk yang kedua, faktor eksternal itu adalah pertama intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, dan juga keakraban. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kepribadian. Nah, untuk pada subbab yang kedua ini, kepribadian, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan kepribadian. Nah, di sini dikatakan bahwa kepribadian itu merupakan keseluruhan total cara dari seorang individu untuk berinteraksi dan juga bereaksi dengan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu ada keturunan, lingkungan, situasi, dan juga budaya. Dari mana kita ketahui bahwa keturunan yang berbeda-beda, lingkungan yang juga berbeda-beda, situasi dan juga budaya yang dimiliki oleh satu konsumen dengan konsumen yang lain itu pastinya berbeda. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai apa itu karakteristik kepribadian. Nah, di sini saya juga memasukkan karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian dari seorang individu atau seorang konsumen itu dibagi beberapa. Yang pertama itu ada umur dan tahap daur hidup. Yang kedua itu adalah pekerjaan. Yang ketiga adalah situasi ekonomi. Yang keempat adalah gaya hidup. Yang kelima adalah kepribadian. Dan yang keenam adalah konsep diri. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas subbab yang ketiga, yaitu pembelajaran, memori atau ingatan, dan juga pemikiran. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas pembelajaran. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu merupakan suatu proses di mana pengalaman itu menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, atau juga perilaku. Nah, di sini juga terdapat beberapa teori dan juga unsur dari pembelajaran itu sendiri. Nah, terdapat 3 teori yang menjelaskan pembelajaran. Yang pertama itu ada teori pembelajaran perilaku, yang kedua adalah teori pembelajaran kognitif, yang ketiga adalah teori pembelajaran observasional. Nah, dan tidak hanya teori dan unsur, saya juga akan membahas tentang syarat ataupun unsur-unsur dalam pembelajaran itu sendiri. Nah,
unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran itu yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah isyarat, yang ketiga adalah tanggapan, dan yang terakhir itu adalah penguatan. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke memori atau ingatan. Nah, seperti yang ketahui bahwa memori itu merupakan tempat penyimpanan dari informasi yang kita pelajari, yaitu berupa akumulasi dan juga pengalaman belajar. Nah, jadi dari pengertian yang baru saja saya sampaikan itu dapat kita simpulkan bahwa ingatan atau memori itu merupakan sebuah fungsi dari kondisi yang melibatkan otak itu dalam pengambilan informasi, dan dikatakan bahwa ingatan itu merupakan penghubung antara pengalaman dengan masa lampau. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada komponen dari memori ataupun juga ingatan. Nah, di sini komponen dari memori atau ingatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah memasukkan pesan dalam ingatan. Yang kedua itu adalah penyimpanan ingatan. Dan yang terakhir itu adalah mengingat kembali. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pemikiran. Nah, pada subbab bagian C atau ketiga ini itu adalah pemikiran. Nah, saya hanya akan membahas mengenai pengertian dari pemikiran itu sendiri. Nah, pemikiran itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Nah, banyak orang berpikir dapat melakukan perbuatan dan dapat menjalankan aktivitas yang bersifat kreatif dan membina. Nah, selanjutnya itu adalah jenis dan prinsip pemikiran. Nah, di sini pemikiran itu dibagi menjadi 2, yaitu pemikiran langsung dan juga pemikiran tidak langsung. Nah, untuk yang terakhir, materi dan subbab ini adalah motivasi. Nah, seperti materi-materi sebelumnya yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari motivasi. Nah, pengertian dari motivasi itu adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkitan tenaga yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah dirancanakan untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Nah, dari pengertian dari motivasi ini, saya juga membahas mengenai jenis dan juga faktor dari motivasi itu sendiri. Nah, jenis dari motivasi itu yang antaranya adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam seorang individu dan juga motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar seorang individu. Nah, untuk yang terakhir adalah faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi juga dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar seorang individu atau konsumen dan faktor internal yang berasal dari dalam seorang individu atau konsumen. Oke guys, sekian pembahasan dari saya mengenai materi dari subbab pandangan individual konsumen. Terima kasih semuanya.